Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Glory Panjaitan dengan NIM 11S23030 dan di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pada mata kuliah Machine Learning, itu dengan topik Practicing Based Learning atau Unsupervised Learning. Ya, dengan tujuan bahwa mahasiswa ini mampu memahami dan menerapkan unsupervised learning, key means, dan hierarchical clustering dalam beberapa case machine learning. Baik, langsung saya jelaskan. Ini kodenya sudah saya buat dalam bentuk .ipynb di Google Colab ya. Baik, dari pertama kita hubungkan dulu Google Colab-nya dengan Drive kita supaya nanti kita bisa uh, ngupload datasetnya bagian sini. Oke, selanjutnya ini untuk K-means clusteringnya, ini adalah dataset yang sudah kita hubungkan dari Google Drive tadi. Nah, untuk datasetnya ini tersedia di CIS dan sudah kita download sesuai dengan arahan pada modul praktikum. Baik, seperti biasa kita cek missing value, kita uh, df.describe dan uh, kita masuk ke sini. Kode ini adalah pengambilan sebagian dari dataset. Nah, jadi kita memilih semua baris dan kolom mulai dari kolom keempat sampai yang terakhir. Pada dataset ini, kolom yang diambil adalah annual income dan spending score. Nah, kedua kolom ini disimpan dalam variabel dataset untuk digunakan dalam proses analisis clustering. Perintah dataset.head digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari data yang sudah dipilih. Nah, jadi lanjut kita ke kode ini. Ini digunakan untuk mengambil dua kolom dari dataset, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Kemudian eh, untuk kode ini plt.scatter xy plt.show. Nah, ini adalah kode untuk membuat grafik sebar atau scatter plot dari data pelanggan. Nah, library-nya adalah matplotlib. Nah, ini import matplotlib ya. Kemudian eh, gambar ini, grafik ini menunjukkan penyebaran data pelanggan berdasarkan pendapatan dan skor belanja. Nah, terlihat bahwa titik-titik pelanggan tersebar di berbagai area grafik yang menandakan bahwa ada beberapa pola atau kelompok pelanggan. Nah, misalnya titik-titik di sini polanya lebih rapat daripada yang di sini ya, di sini juga. Nah, pola ini nantinya dapat digunakan dalam metode K-means clustering untuk mengelompokkan pelanggan dengan karakteristik yang mirip. Baik, selanjutnya untuk kode ini untuk menampilkan grafik eh, yang menunjukkan hubungan antara jumlah cluster atau K dengan nilai WCSS. Nah, ini ya WCSS, within cluster sum of squares. Nah, jadi terlihat bahwa nilai WCSS itu eh, turun cukup tajam ya dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan 5 di sini. Nah, dan mulai dari K sama dengan 5 sampai seterusnya itu turunnya tidak terlalu curam, tidak terlalu terjal. Nah, dan juga ada pembekuan di 5 ya. Eh, itu artinya cluster yang paling optimal eh, itu adalah di cluster 5. Ini berarti data pelanggan kemungkinan besar dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok dengan karakteristik yang berbeda seperti itu. Kemudian kode ini juga untuk menampilkan grafik seperti ini. Nah, ini mirip seperti grafik yang tadi ya, yang di atas ini. Tapi bedanya uh, output ini menunjukkan bahwa pelanggan yang berhasil dikelompokkan menjadi 5 klaster yang berbeda tadi memiliki setiap warna yang berbeda. Ya, jadi tadi kan ada 5 kelompok dan ini diberi warna yang berbeda dan setiap warna itu mewakili eh, kelompok pelanggan dengan pola pendapatan dan tingkat pengeluaran yang mirip. Misalnya ada kelompok dengan pendapatan tinggi dan pengeluaran tinggi, kelompok dengan pendapatan tinggi dengan pengeluaran rendah, serta kelompok lain dengan karakteristik yang berbeda.
Dengan clustering ini, perusahaan dapat memahami tipe pelanggan dan membuat strategi pemasaran yang lebih tepat. Jadi misalnya yang kuning ini adalah pelanggan dengan pendapatan tinggi dan juga pengeluaran tinggi. Nah, titik-titik ini adalah pelanggan yang dengan tipe yang sama. Jadi nggak harus gajinya sama dan pengeluarannya sama, nggak harus. Tapi setidaknya ya, setidaknya itu mirip. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kode ini digunakan untuk menampilkan grafik. Ini dia. Jadi output dari grafik ini adalah penyebaran data pelanggan berdasarkan tiga variabel, yaitu sumbu umur atau age. Nah, ini dia age dan juga eh, pendapatan tahunan atau annual income. Nah, dan juga spending score. Baik, jadi dengan tiga grafik 3D ini kita bisa melihat pola hubungan antara umur dan juga pendapatan dan juga pengeluaran pelanggan yang lebih jelas ya karena dia dengan 3D ada tiga aspek seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke kode ini untuk menampilkan grafik. Nah, ini kodenya. Jadi grafik ini menunjukkan hubungan antara jumlah klaster dengan nilai WCSS. Nah, ini seperti yang tadi ya, yang di atas. Kita lanjut lagi. Nah, kalau yang ini grafik tiga dimensi yang menampilkan pembagian data menjadi 6 klaster. Titik-titik dengan warna yang sama menunjukkan data yang berada dalam klaster yang sama sehingga memudahkan untuk melihat pola pengelompokan data berdasarkan usia, pendapatan, dan juga pengeluaran. Hmm. Kalau tadi hanya tiga, ini ada enam ya, yang dianalisis dan ditampilkan dalam grafik ini. Kemudian kita lanjut lagi untuk kode ini. Nah, oke, gambar ini terlihat bahwa data A dan B bergabung terlebih dahulu. Nah, ini dia, data A dan B karena jaraknya yang paling dekat. Kemudian D dan F itu bergabung dengan D dan F. Setelah itu bergabung dengan C. D dan F bergabung dengan C. Ini dia. Oke. Kemudian semakin rendah posisi penggabungan pada sumbu Y, berarti jarak antara data semakin dekat. Kemudian kita coba import lagi dari simbol customer.csv dari datanya. Oke, ini digunakan untuk mengambil baris pada kolom keempat dan kelima dari data frame DF, lalu mengubahnya menjadi array nanti agar dapat digunakan untuk proses analis atau clustering. Oke, untuk ini outputnya di sini 202. Nah, artinya ada 200 baris dan 2 kolom seperti itu. Oke, untuk kode ini digunakan untuk melakukan hierarchical clustering pada scale data menggunakan metode complete linkage dengan Euclidean distance untuk menghitung jarak antar data. Nah, hasilnya digunakan untuk membuat dendrogram. Nah, dendrogramnya mana? Ini dia, dendrogram. Oke. Bisa kita lihat di sini bahwa grafik dendrogram menunjukkan urutan penggabungan data dari yang paling dekat hingga akhirnya semua data menjadi satu cluster. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas saya itu untuk membandingkan. Mana kita bisa lihat tugasnya. Tugasnya ini sesuai dengan instruksi pada modul adalah eh, pada percobaan pertama dengan dataset bandingkan hasil plot dendrogram single linkage dengan complete linkage dan average linkage. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah single linkage dan complete linkage dan average linkage. Nah, jadi output dari kode ini ketiga dendrogram ini membandingkan hasil hierarchical clustering menggunakan metode single linkage, complete linkage, dan average linkage pada data annual income dan spending score yang sudah dinormalisasi. Pada data grafik, sumbu X menunjukkan indeks data pelanggan, sedangkan sumbu Y menunjukkan jarak inkludian saat data atau cluster digabungkan. Nah, perbandingannya pada metode linkage. Hmm.
Linkage single itu penggabungan klaster dilakukan berdasarkan jarak terdekat antar anggota klaster. Akibatnya dendrogram terlihat lebih memanjang dan banyak data bergabung secara bertahap. Nah, ini adalah efek chaining, sehingga klaster bisa berbentuk dari rangkaian titik yang saling dekat. Nah, ini dia terlihat dia sangat terapat sekali. Karena dia eh, menunjukkan jarak yang paling dekat seperti itu. Kemudian untuk complete linkage, nah itu ini adalah penggabungan cluster yang dilakukan berdasarkan jarak terdekat, jarak terjauh ya. Kalau kalau complete ini eh, berdasarkan jarak terjauh anggota cluster. Nah, hasilnya cluster yang terbentuk lebih kompak dan terpisah dengan jelas karena metode ini mempertimbangkan jarak minimum hasil antar anggota cluster. Seperti ini dia grafiknya. Kalau yang complete linkage. Kemudian yang terakhir yaitu average linkage, yaitu penggabungan cluster menggunakan rata-rata jarak antar anggota cluster. Nah, hasil dendrogram biasanya berada di antara single dan complete linkage, menghasilkan cluster yang seimbang tanpa efek shading yang terlalu kuat. Nah, ini dia adalah average linkage menggunakan data rata-ratanya. Ya, dan jika kita lihat grafik ini lebih eh, lebih netral ini ya karena dia mengambilnya dari data rata-ratanya gitu, average. Oke, jadi untuk kesimpulannya single linkage cenderung menghasilkan cluster yang memanjang, ini ya memanjang dia, dan complete linkage menghasilkan cluster yang lebih jelas dan terpisah. Nah, dan juga sedangkan average linkage memberikan hasil yang lebih stabil karena menggunakan rata-rata jarak antar data. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya tentang praktikum pada wiki yang ke-6 ini pada mata kuliah Mission Learning, pada mata kuliah pembelajaran mesin ya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Glory Panjaitan, pamit undur diri, sekian dan terima kasih.